Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Ganis, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini cerita Ganis akan melanjutkan cerita tentang huru hara hari kiamat. Yang belum nonton, silahkan tonton dulu yang part 1 ya. Selamat menonton. Nabi Isa alaihissalam memberikan 3 pilihan kepada pasukan Imam Mahdi. Kata Isa bin Maryam, "Kalian tidak usah turun. Saya berikan 3 pilihan kepada kalian. Pertama, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirim bencana alam, biar bencana itu yang meluluh lantakan Dajjal dan pasukannya. Yang kedua, biar Allah membangkitkan pasukan, tapi bukan kalian, biar pasukan ini yang akan memerangi mereka sampai habis. Atau yang ketiga, kalian siap perang bersamaku, aku yang akan memimpin kalian, aku yang akan membunuh Dajjal, dan kalian perangi pengikutnya. Nanti para pengikut Dajjal bahkan tidak sanggup mengangkat pedang mereka, sehingga engkau tinggal tebas kepalanya. Silahkan kalian pilih yang mana." Akhirnya pasukan Imam Mahdi semua memilih nomor 3, karena tinggal tebas saja kepala para pengikut Dajjal dan dipastikan menang. Setelah sholat subuh berjamaah, bersiaplah mereka berperang melawan pasukan Dajjal. Kemudian di kancah peperangan, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia tahu dia akan dibunuh oleh Nabi Isa, maka larilah dia. Lari terus, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa sampailah ke Babi Lut. Babi Lut yaitu sebuah kota di tengah Israel. Disitulah akhirnya Dajjal dibunuh. Karena orang Yahudi menganggap bahwa Dajjal itu adalah penyelamat mereka. Jadi, kalau orang Islam menunggu Imam Mahdi, kalau bangsa Yahudi menunggu Mesias atau Dajjal. Dajjal mereka anggap sebagai penyelamat mereka. Sedangkan pasukan Muslim, sebagaimana doa Nabi Isa, tinggal tebas-tebas saja kepala pasukan Dajjal. Sementara itu pasukan Dajjal lari tunggang langgang setelah tahu bahwa Dajjal telah terbunuh. Mereka bersembunyi lari kocar-kacir. Ada yang bersembunyi di balik batu, tetapi batunya bisa bicara. "Hai pasukan Muslim, ini di belakang saya ada Yahudi. Bunuh saja dia." Kemudian bersembunyi di balik pohon. Begitu juga pohonnya bisa ngomong, "Hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia." Sembunyi di lubang sama saja. Pokoknya tidak ada satupun makhluk Allah yang mau menyembunyikan mereka kecuali satu pohon, namanya Gorkot. Makanya orang Israel hari ini banyak menanam pohon Gorkot. Hadisnya bocor nih sepertinya ke mereka. Karena hanya pohon itu yang tidak akan bicara dan melindungi orang Yahudi. Sahabat Ganis yang dimuliakan Allah, fitnah Dajjal itu lebih besar dibandingkan fitnah harta, lebih besar dibandingkan
fitnah keluarga, bahkan lebih besar daripada fitnah perang sekalipun. Dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu berlindung dari bahayanya fitnah Dajjal. Makanya, kenapa dalam sholat, sebelum mengakhiri sholat dengan salam, di situ kita disuruh berlindung dari 4 perkara. Salah satunya fitnah Al-Masihid Dajjal. Kemudian, setiap malam Jumat, kita disunahkan untuk membaca 10 ayat awal atau akhir surat Al-Kahfi, karena itu sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Setelah kemenangan pasukan Muslim melawan pasukan Dajjal, akhirnya Imam Mahdi memimpin dunia selama 7 tahun saja, karena setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia. Setelah meninggalnya Imam Mahdi, kekuasaan beralih ke tangan Isa bin Maryam. Ketika itulah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Isa memimpin dengan keadilan. Banyak orang kafir masuk ke dalam Islam, dan beruntunglah orang-orang yang hidup di masa Isa, karena ketika itu Allah jadikan bumi berkah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, kehidupan pada masa inilah yang paling indah. Tidak ada kejahatan, tidak ada orang miskin, semua orang berbahagia. Namun, selang beberapa tahun, tiba-tiba Allah kejutkan di mana sebuah benteng besar yang pernah dibangun oleh Zulkarnain, benteng itu tiba-tiba hancur. Dan di balik benteng itu ada makhluk yang sangat kejam namanya Ya'juj dan Ma'juj. Baru saja selesai melawan Dajjal dan pasukannya, baru saja kaum muslim mendapatkan ketenangan hidup, tiba-tiba benteng itu hancur atas izin Allah. Karena selama ratusan ribu tahun benteng itu tidak mampu dihancurkan, baik dari luar maupun dari dalam. Di surat Al-Kahfi dikisahkan, benteng itu dilumuri besi yang dilapisi oleh tembaga. Ketika Ya'juj Ma'juj keluar dari benteng, mereka seperti air bah yang turun dari ketinggian saking banyaknya. Bahkan Rasul mengatakan jumlah mereka 999 dibanding 1 dari kita. Berarti jika melawan mereka, satu orang akan berhadapan dengan 999 Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi saking banyaknya jumlah mereka. Pada akhirnya Nabi Isa pun bersama pengikutnya bersembunyi ke Bukit Tur. Karena Ya'juj Ma'juj ini sangat mengerikan. Dia kanibal, membunuh semua yang ditemui kemudian memakan bangkainya. Ya'juj Ma'juj itu bukan hewan, tapi manusia primitif yang terkurung dalam benteng, dan Allah berikan umur yang sangat panjang dan keturunan yang sangat banyak pada mereka. Sampai-sampai satu Ya'juj Ma'juj tidak akan mati sampai mempunyai 1000 keturunan. Makanya jumlah mereka sangatlah banyak. Ya'juj Ma'juj ini kerjaannya merusak bumi, membunuh, sehingga selain kabilah Ya'juj Ma'juj semua dibantai, semua terbunuh. Dan yang selamat hanya yang bersembunyi bersama Nabi Isa alaihissalam. Saking sombongnya Ya'juj Ma'juj, karena sudah membunuh semua di luar kabilahnya, mereka merasa tidak ada lagi manusia yang tersisa di muka bumi. Mereka menantang Allah dengan berkata,
kami sudah membunuh semua yang di bumi. Sekarang giliran yang di langit. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka, kemudian dilesatkan ke langit. Normalnya, jika kita melesatkan panah ke langit, paling akan jatuh lagi ke bumi. Tetapi Allah hendak membuat makar, maka Allah sedot panah-panah itu sampai melintasi awan. Ketika Ya'juj Ma'juj melihat ke langit menunggu panah itu kembali, kemudian Allah meletakkan di setiap ujung panah itu darah dan dikembalikan lagi ke bumi, seolah-olah bidikan mereka telah mengenai makhluk-makhluk yang ada di langit. Makin sombonglah Ya'juj Ma'juj. Dari situlah Allah mengazab mereka dengan mengutus Naghot, yaitu ulat yang masuk ke tengkuk Ya'juj Ma'juj, lalu matilah seluruh Ya'juj Ma'juj yang ada di muka bumi. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khair.